Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-40. Yang berkata demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa. Dan segenap lembah itu, dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron, sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita jauh dari Tuhan, kita masih ada dalam belenggu dosa. Kita tetap menjadi tawanan dosa. Namun, setelah kita ditebus oleh anugerah Tuhan, kita dipindahkannya, diubahkannya, kita dibangun, dan kita menjadi kudus bagi Tuhan. Hidup kita ibarat kota yang dibangun kembali. Itulah target Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan rindu menguduskan dan membangun kita, sehingga kita bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan saja, tetapi menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi anak-anak yang berkenan, yang kudus, bahkan yang mulia. Namun yang menjadi kekhawatiran kita sebagai orang percaya pada hari-hari ini adalah ada banyak orang percaya menyebut dirinya Kristen, tetapi tidak dikuduskan oleh Tuhan. Yang artinya, Kristen tetapi tetap melakukan dosa dan menikmati dosa itu. Namun saat ini kita diingatkan kembali bahwa setelah kita hidup diselamatkan oleh Kristus, maka pada saat yang bersamaan Dia juga mau menguduskan kita, sehingga hidup kita kudus, bebas dari standar-standar duniawi, dan memiliki standar moral yang berbeda dengan dunia ini. Apa yang menjadi target Tuhan ketika Dia menguduskan kita? Yang pertama adalah agar kita senantiasa melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti kita semua harus menjadi pendeta dulu. Tetapi yang Tuhan inginkan dari setiap kita orang percaya harus menjadi pelita, menjadi terang, dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Artinya, kita boleh saja seorang mahasiswa, seorang yang sedang membangun karir, seorang olahragawan, bahkan apapun pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi yang menjadi tugas kita yang paling utama adalah melayani Tuhan. Artinya, dimanapun kita berada saat ini, kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus meluaskan pekerjaan Tuhan dan berbuat sesuatu sehingga kehadiran Kristus akan semakin nyata dimanapun tempat kita berada. Yang menjadi target Tuhan ketika Dia menguduskan kita, agar kita selalu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Artinya, selama kita berjalan dalam kekudusan, maka kita punya kerinduan untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Nya. Selama kita berjalan dalam kehendak-Nya, bukan berarti kita tidak menghadapi masalah atau persoalan kehidupan. Tetapi ketika kita hidup dalam kehendak-Nya, maka yang akan kita lihat adalah mujizat, kemenangan, dan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Karena itu jangan khawatir dengan masalah yang ada saat ini, masalah yang ada di depan kita. Tetapi tanyakan kepada Tuhan terlebih dahulu, sudahkah saya hidup dalam kehendak-Mu? Karena jika kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka masalah-masalah yang ada di depan kita dapat kita atasi. Bahkan kemenangan-kemenangan yang dahsyat disediakan buat kita yang percaya kepadanya. Yang menjadi target Tuhan ketika Dia menguduskan kita, yaitu agar kita senantiasa hidup
dalam ucapan syukur. Setelah kita tahu kita telah dikuduskan Tuhan, maka betapa bodohnya kita kalau kita masih hidup dalam sungut-sungut, kecewa, selalu komplain kepada Tuhan. Namun mulai hari ini, setelah kita tahu kita telah dikuduskan, kita mau belajar untuk hidup bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita makin dekat dengan Tuhan. Kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan hidup kita akan lebih kuat, lebih bersemangat dalam menghadapi segala perkara. Yang menjadi target Tuhan ketika Dia menguduskan kita adalah agar kita semua menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan punya target yang besar untuk setiap kehidupan kita. Karena itu, mulailah kita bersyukur. Kita sudah diangkat dari kegelapan, dan sekarang kita dikuduskan bagi Tuhan. Kita bukan lagi milik dunia, tetapi sekarang ini kita milik Allah. Sehingga apapun yang Tuhan senang dan yang Tuhan inginkan, biarlah kita melakukannya dalam kehidupan kita. Maka yang kita alami adalah hidup kita makin terus diubahkan dan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, target Tuhan ketika menguduskan kita sangat indah dan semuanya ditujukan bagi kita. Karena itu, mari responi kasih karunia ini dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk selanjutnya, hidup dalam kemerdekaan dan kebebasan setiap hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Spirit of Excellence.